Baiklah, sebelumnya nama saya Nurprizan dulu, NIM I1D119015, program studi Sendra Tasik, mata kuliah Antropologi Seni. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Masyarakat. Baik, langsung saja ke poin pembahasannya. Yang pertama adalah kehidupan berkelompok. Kehidupan berkelompok yaitu kumpulan makhluk hidup yang hidup secara bersama-sama, memiliki tujuan dan mengenal satu sama dengan yang lainnya, serta menganggap mereka sebagai bagian kelompok mereka. Yang berikutnya adalah definisi masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang mendiami suatu tempat atau wilayah dan membentuk sistem setengah terbuka dan setengah tertutup, dan di dalamnya ada interaksi antar individu dan individu lainnya. Ke poin pembahasan berikutnya yaitu kehidupan berkelompok alam binatang. Kehidupan berkelompok alam binatang terbentuk karena adanya saling kebutuhan dan ketergantungan hidup. Yang pertama ialah contohnya makanan, minuman, kebutuhan bereproduksi, serta dan lain-lainnya. Kehidupan berkelompok manusia. Kita tahu bahwa manusia adalah sosial. Manusia dikatakan seutuhnya manusia jikalau ia berada di dalam sebuah komunitas atau kelompok. Manusia tidak dapat hidup secara sendiri-sendiri. Ia membutuhkan individu lainnya untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua, bagian B, berbagai wujud kelompok. Yang pertama adalah struktur, wujud kelompok struktur. Wujud kelompok struktur ini terbagi menjadi dua, yaitu fleksibel dan formal. Fleksibel contohnya persahabatan keluar masuk anggota. Berbeda dengan formal. Kalau formal ini mempunyai peraturan sendiri dan mempunyai nilai-nilai tersendiri yang dirumuskan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang berikutnya, wujud perubahan. Wujud perubahan ini terbagi menjadi dua, yaitu wujud perubahan kelompok terbuka dan wujud kelompok tertutup. Wujud kelompok terbuka yaitu cenderung menerima perubahan. Sebaliknya, kelompok yang tertutup cenderung hanya sedikit untuk menerima perubahan dalam anggotanya. Dan berikutnya lagi wujud kelompok fungsi. Wujud kelompok fungsi yang pertama adalah terbagi menjadi dua, yaitu kelompok sosial dan kelompok tugas. Kelompok sosial ini contohnya pergaulan sosial. Contohnya bisa kita tahu bahwa di masyarakat seperti grup olahraga seperti basket, pemain bola, hiburan, komunitas, dan lain-lain. Dan tujuannya itu hanya untuk kesenangan individu semata. Berbeda dengan kelompok tugas. Wujud kelompok tugas ini memiliki tujuan tertentu seperti tim dokter, tim medis, tim pemadam kebakaran, dan lain-lainnya. Ini memiliki tujuannya tersendiri. Berikutnya, wujud hubungan. Wujud hubungan terbentuk karena adanya kesamaan. Maka terbentuklah wujud kehubungan kelompok. Berikutnya C, unsur-unsur masyarakat. Yang pertama, unsur-unsur masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat adalah orang-orang yang mendiami suatu tempat dan memiliki suatu peraturan dan norma-norma, nilai-nilai yang dirumuskan secara bersama, dan di dalamnya terbentuk suatu interaksi antar masyarakat dan masyarakat yang lainnya. Berikutnya kategori sosial. Kategori sosial ada beberapa, yaitu interaksi sosial yang berbeda dan status sosial yang berbeda. Kedua, adanya perbedaan kelompok yang bersifat universal dan di dalamnya ada sanksi dan penghargaan. Kedua, golongan sosial. Golongan sosial ini adalah
Yang berikutnya adalah golongan sosial. Golongan sosial ini adalah kumpulan-kumpulan atau kelompok-kelompok dalam masyarakat yang bisa kita lihat dari berbagai perwujudannya masyarakat tersebut. Dan yang berikutnya lagi kumpulan atau komunitas, kumpulan atau perkumpulan atau kelompok dibentuk secara sadar atas dasar untuk tujuan tertentu atau minat-minat tertentu dari kelompok-kelompok tertentu. Dan yang berikutnya lagi berbagai macam wujud dan kelompok dalam masyarakat. Kelompok dan dalam masyarakat yaitu terjadi interaksi antar individu lainnya atau hubungan. Yang kedua, sadar bahwa ia bagian dari kelompok tersebut. Dan yang terakhir, mempunyai minat dan tujuan yang sama. Berikutnya, ikhtisar mengenai hubungan masyarakat antar masyarakat. Ikhtisar mengenai hubungan masyarakat ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah perkumpulan, yang kedua kategori sosial, yang terakhir adalah golongan sosial, dan yang terakhir adalah interaksi antar masyarakat. Interaksi antar masyarakat bisa terwujud karena adanya antar individu masyarakat melakukan sesuatu sehingga mendapat respon dari masyarakat lainnya, sehingga terjadi interaksi antar masyarakat. Sekian, itulah yang dapat saya sampaikan tentang makalah saya tentang antropologi, tugas antropologi seni. Sekian dan terima kasih.